Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Alfia Zaratul Aini dengan NIM 4311422003. Peningkatan penduduk Indonesia diiringi dengan peningkatan sampah plastik. Indonesia menjadi negara penghasil sampah terbesar di dunia nomor 2. Latar belakang sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai dengan proses pengolahannya yang menimbulkan toksik dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar ke dunia. Ini bukan sebuah prestasi bagi bangsa Indonesia, tetapi sebuah malapetaka bagi bangsa Indonesia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere, Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Jika ditelisik lebih lanjut, apakah pemerintah dan masyarakat sudah melakukan penanganan terhadap sampah plastik? Tentu jawabannya sudah, dengan skala yang sangat kecil dan melonjaknya sampah plastik yang besar tidak dapat mencakup semua sampah plastik yang dimiliki. Jika diolah dengan baik, sampah plastik daur ulang dapat menghasilkan keuntungan 16 triliun per bulan dari produksi 48 ton sampah plastik. Namun kenyataannya Indonesia hanya dapat mengimpor sampah plastik ke luar negeri 20-30% sampah yang dimilikinya. Lantas sampah plastik lainnya dikemanakan? Menjadi sebuah negara dengan darurat sampah bukan merupakan sebuah prestasi. Lantas apa penyebab dari banyaknya sampah tersebut? 1. Fasilitas pembuangan sampah dari lembaga negeri maupun swasta murah, sehingga masyarakat bisa dengan mudah meninggalkan sampah mereka tanpa tanggung jawab lagi. 2. Masyarakat kurang tahu proses pemilahan sampah dan petugas sampah yang tidak menyediakan sarana pemisahan sampah mereka. 3. Teknologi pengolahan sampah di Indonesia kurang berkembang, diiringi dengan lonjakan sampah yang tinggi. 4. Hukum mengenai sampah kurang tegas dengan sanksi-sanksinya yang tidak pernah diterapkan. Dan ratusan rumah di sejumlah wilayah di DKI Jakarta meninggalkan sampah di pintu air Manggarai, Jakarta Pusat. Petugas kebersihan air memperkirakan lebih dari 100 truk dibutuhkan untuk mengangkut sampah tersebut. Sampah dibawa aliran Kali Ciliwung yang terus meluap mulai Jumat pagi hingga siang. Sampah kayu, bambu, dan sampah rumah tangga terbawa arus dari Bogor hingga menumpuk di pintu air Manggarai. Petugas kebersihan berusaha mengangkat sampah menggunakan 2 alat berat yang disiapkan di pintu air. Petugas menyebut sampah banjir kali ini lebih banyak dibandingkan kemarin karena banjir masih terjadi hingga Jumat siang. Petugas memperkirakan lebih dari 100 truk dibutuhkan untuk mengangkut puluhan ton sampah tersebut. Sementara itu pada Rabu lalu petugas mengerahkan 120 unit truk untuk mengangkat sampah yang terseret arus Kali Ciliwung. Sampah banjir ini nantinya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, Bekasi. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Pemirsa, paus sepanjang 8,4 meter mati terdampar di perairan Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di dalam perut mamalia laut ini ditemukan timbunan sampah plastik seberat 5,9 kg. Jika ditelisik lebih jauh, dampak buruk dari sampah plastik sangatlah tinggi. Lantas perubahan apa yang akan kita bawa untuk bumi kita, untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah plastik? Aksi kecil yang kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik memang jika dilihat dari dampaknya belum terlihat. Namun setidaknya kita tidak menambah beban bumi terhadap sampah plastik.
pembuangan sampah dengan pemilahan. Yang pertama yaitu tempat sampah berwarna hijau yang merupakan wadah untuk sampah organik, yang biasanya sampah berupa daun-daunan, bekas sayuran, dan sisa makanan. Kemudian tempat sampah berwarna biru diperuntukkan untuk sampah jenis kertas, kotak kardus, karton. Kemudian tempat sampah berwarna kuning untuk jenis organik seperti plastik bekas, kemasan air mineral, berbahan plastik, dan lain-lain. Kemudian tempat sampah warna merah digunakan untuk sampah berasal dari bahan beracun seperti sampah kaca, kemasan dengan deterjen, pembersih lainnya serta pembasmi serangga. Kemudian untuk tempat sampah berwarna abu-abu ini biasanya diperuntukkan untuk sampah residu seperti sampah yang tidak bisa digunakan kembali. Pemilahan sampah dinilai efektif untuk membantu proses daur ulang sampah dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dilihat dari sampah organik menjadi pupuk. Lebih memilih menggunakan botol minum yang tidak sekali pakai daripada botol minum dengan kemasan plastik. Mendaur ulang sampah plastik dengan kerajinan, di mana dapat meningkatkan segi ekonomi serta segi kekreatifan dari kita. Kami melakukan plastik debris research di Kepulauan Seribu. 60% kita temukan adalah berupa plastik, sisanya adalah jenis sampah lainnya. Sudah merubah perilaku makaka, sekarang sudah makan-makan dari sampah-sampah yang hanyut ke tempat ini. Kita ingin mendesak pada perusahaan dan juga pemerintah untuk segera menerapkan extended producer responsibility. Jadi ada kewajiban yang dibebankan kepada produsen untuk memastikan bahwa kemasannya harus ramah lingkungan. Dan kalau misalnya tidak ramah lingkungan, produsen harus bertanggung jawab kemasannya diolah oleh produsen tersebut. So, mulai sekarang, kurangi penggunaan sampah plastik. I'm on plastic bag diet, so when are you? Indonesia bebas sampah 2020.